Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi. Kaisang, anak baru kemarin sore, anak ingusan, tapi sudah dipercayai memimpin partai politik. Dia dipercaya sebagai ketua umum partai politik, Partai Solidaritas Indonesia. Partai ini partai kecil, belum punya kursi di parlemen, tahun 2019 juga tidak lolos electoral threshold, sehingga dia tidak punya kursi. Jadi partai kecil. Kaisang apalagi, dia baru usia 28 tahun, tentu belum punya pengalaman dalam rekam jejak sebagai aktivis partai politik. Tapi, kenapa partai-partai politik yang lainnya harus mencurigai, harus khawatir, harus takut terhadap keberadaan Kaisang masuk di salah satu partai kecil? Agar di 2024 PSI menjadi partai besar, dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Ada 4 pembacaan yang mesti dicurigai oleh partai-partai yang lainnya atau oleh kelompok-kelompok lainnya terhadap keberadaan Kaisang, sepak terjang Kaisang sebagai ketua umum PSI. Pertama, karena Kaisang adalah putra dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang kita tahu adalah dia masih bersama dengan tim relawannya yang membawa dia menjadi presiden, dan tim relawannya itu sangat militan sekali kepada Presiden Jokowi. Bahkan menyebut relawan-relawan Jokowi itu sebagai Jokowisme. Dia akan tegak lurus bersama Jokowi sampai kapanpun. Ini kan relawan yang cukup radikal. Ini relawan dalam kategori garis keras. Nah, Kaisang akan mendapatkan legacy itu, akan mendapatkan warisan tim relawan dari Presiden Jokowi. Sekaligus ini akan menjadi berkah bagi Partai Solidaritas Indonesia. Dapat ketiban untung dari Presiden Jokowi karena Kaisang bergabung dengan PSI. Yang kedua adalah sepak terjang Kaisang, anak muda, meskipun baru kemarin sore, anak ingusan, tetapi dia akan membahayakan partai-partai yang lainnya, khususnya partai politik yang memperoleh kursi kecil seperti P3, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. P3 pada 2019 hanya memperoleh kursi 19, PAN memperoleh 44 kursi, PKS memperoleh 50 kursi, dan Partai Demokrat memperoleh 54 kursi. Ini membahayakan. Bisa jadi di antara partai-partai politik yang disebutkan tadi itu akan digeser salah satunya oleh PSI yang dipimpin oleh anak kemarin sore. Ini saya kira sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, Kaisang tentunya dia sebagai anak muda akan menggait pemilih pemula dari generasi Z yang populasinya menurut BPS, populasi generasi Z di Indonesia ada sekira 30% atau setara dengan 80 juta orang. Kebayang nggak jumlah segitu? Dan Kaisang sangat mungkin untuk bisa menggait generasi Z tersebut. Nah, inilah yang kemudian bisa membahayakan bagi partai-partai yang lainnya juga. Kenapa? Karena generasi Z-nya kemungkinan besar akan gabung dengan PSI. Yang keempat, Kaisang dan PSI akan menjadi penentu dari kemenangan Prabowo dan Ganjar. Jadi, Kaisang dan PSI ini akan menjadi faktor penentu kemenangan ke depan antara Prabowo atau Ganjar. Bagaimana ceritanya Kaisang bisa menjadi penentu? Kita akan ikuti di Senopati Talk berikutnya.